Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakannya lagi sakit. Allah saatkan teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Yang di rumah sakit sehat-sehat ya cuy. Yang dipecat majikan semangat cuy. Yang masih trauma dengan pinjol, rentenir, dan lainnya, semoga Allah pulihkan lagi ya. Hari ini ada kisah yang baru ketangkap imigrasi karena membantu neneknya di toko ya cuy ya. Imigrasi ini nyari minuman yang kecut-kecut katanya. Kayak Tisam temennya ketangkap kok ketawa. Maksudnya lucu kalian tuh, dijebak sama imigrasi akhirnya kejebak ya kan. Udah untungnya sebenarnya agensinya ini sudah kasih tahu, udah notice aja kalau kayak gitu kamu, daripada berbahaya ya kan dibawa ke toko. Dasar ini bisikan-bisikan temannya, udah nggak apa-apa, yang penting mah kamu nggak ketahuan, terus juga kamu juga tanggung, bentar lagi finish. Kebetulan si pekerja migran ini habis pulang cuti cuy, ya kan, udah uang gitu kan, CF gitu kan, alias habis gitu. Dia kan berusaha untuk wantojin lagi ke Hong Kong. Tapi kayak Tisam, majikan saya tuh memang. Nah ceritanya kayak Tisam, saya ini setelah cuti, memang saya akhir-akhir ini tuh sering dibawa nenek itu ke toko. Jadi toko kelontong ya cuy, ada minuman gitu kan, ada kayak sembako lah cuy kayak gitu. Nah si neneknya ini sering bawa cecenya, Cece ayo kita ke toko katanya. Karena dia ini jaga nenek ya cuy ya, dan job alamatnya juga bukan di toko itu. Karena dia merasa jaga nenek gitu, akhirnya dia datanglah tuh ke toko itu, bantuin si neneknya di situ ya cuy ya. Karena di toko itu pun ada dapur gitu, ada tempat untuk masak gitu cuy. Nah singkat cerita, lagi apesnya ini si si pekerja migran ini ya cuy ya. Awalnya dia juga sudah komplain ke agensinya, agensi menyarankan ya udah kamu notice aja, cari majikan lagi daripada resikonya seperti itu. Kalau kita dipekerjakan di luar job masih 1 bulan itu kita masih dimaafkan ya cuy sama imigrasi, masih boleh diperbolehkan untuk mencari majikan lagi. Nah sayangnya si pekerja migran ini dibawalah ke toko cuy sama si neneknya ini. Singkat cerita, si neneknya ini bawa Cece ini ke toko ya cuy ya. Terus ada yang beli cuy pada waktu itu, laki-laki pakai baju biasa. Jadi si laki-laki ini ya cuy ya, dia ini cari minuman ya, mungkin keadaannya lagi panas ya cuy ya di situ ya. Jadi ceritanya si si laki-laki ini pengen minuman yang kecut-kecut. Bobo, saya mau beli minum katanya. Iya, Koko mau minum apa katanya, kata bobonya ini kan minuman yang kecut-kecut, kayaknya yang kecut-kecut enak. Nah posisinya di situ nenek, di sampingnya itu saya kayak Tisam. Nah akhirnya menunjukkan tuh di dalam itu tuh minumannya itu aja tuh kecut katanya, kata bobo ini ya kan. Akhirnya ngambillah tuh si imigrasi itu ya, mungkin sambil memperhatikan ya cuy ya, mungkin kameranya cekrek ya kan, tanpa curiga ini kan. Akhirnya si imigrasi ini kan, si laki-laki ini tahu-taunya imigrasi ini ngomong, loh kok nggak dingin katanya, ada nggak sih yang dingin katanya. Ada, coba nyuruh si Mbak A, Mbak A coba ambilin tuh di kulkas, kasihkan Koko itu minumannya yang dingin katanya. Akhirnya karena perintah si nenek ya kan, akhirnya si pekerja migran ini uculuk ambillah itu minuman yang di kulkas dan dikasihkan kepada laki-laki itu ya cuy ya. Aduh, akhirnya apa cuy, sudah mendapatkan bukti. Apakah langsung ditangkap? Enggak. Jadi si laki-laki itu membayar minuman kecutnya itu. Setelah itu dia keluar. Nah 1 jam kemudian 12 imigrasi ngerebek ini si toko kelontongnya si nenek ini. Moyuk katanya, Cece kamu kesini keluar, sini keluar. Akhirnya diinterogasi lah di situ, kena deh ya kan. Ya dalam keadaan panik. Bayangkan kalau misalkan kejadian ini kalian gitu yang ditangkap gitu kan, udah pelangap-longo gara-gara minuman kecut ya kan. Akhirnya dikasih tahu lah, nih kamu kan kerja di toko nih kayak gini, kenapa kamu ngelakuin kayak gini ya kan. Udah diinterogasi, dibawalah nih si nenek ini sama Cece ke imigrasi cuy di sana. Wah, di pertanyaannya kayak gini.
Akhirnya paspornya si Cece ini kan disuruh ambil ya, jadi akhirnya dia juga langsung ke rumahnya majikan dulu ambil paspor, dokumen semuanya. Untung nggak digade ya, coba bayangkan kayak mama tua kaplak yang paspornya kagak ada gitu kan. Apa ngomong sama imigrasi, maaf imigrasi, paspor saya direntenir. Di mana kamu rentenirnya? Di sana, di Jordan. Masa imigrasi gerebek rentenir juga gara-gara toko kelontong ya kan. Ampun. Akhirnya cuy, mereka ini sudah dibawa tuh paspornya, terus langsung ke imigrasi diinterogasi. Ada anaknya majikan. Pada waktu itu memang si anak majikan ini lagi pergi ke Cina cuy, lagi pulang. Akhirnya ada anaknya lagi ya cuy ya, yang menjaminkan ini si Cece sama si majikannya. Katanya sih cuy, ngasih jaminan 1.000 Hong Kong dolar, 1.000 Hong Kong dolar. Jadi 2.000 mereka ini bisa jadi tahanan luar. Terus imigrasi ini ngomong sama si pekerja migran, kayak pengen pulang Indonesia atau kamu masih pengen kerja? Saya masih pengen kerja. Kamu masih pengen kerja di rumah majikan ini? Terus enggak, kalau bisa sih saya mau pindah majikan aja, soalnya saya takut nanti dibawa ke toko lagi, katanya kayak gitu ya cuy ya. Terus imigrasi ngomong, oh ya sudah, kalau misalkan kayak gitu, nanti saya usahakan kamu bisa bekerja di lain tempat lagi ya. Terus udah kayak gitu, kamu datang lagi ke sini ya, tanggal 19 besok. Iya, tapi saya takut. Nggak usah takut, katanya. Kata imigrasinya seperti itu cuy. Nah bagaimana nih nanti kelanjutannya sih, pekerja migran ini yang akan dipanggil lagi tanggal 19 gara-gara minuman kecut ya kan. Nah ini sial, itu nggak ada di kalender. Sudah diingatkan agent baik ya kan, agent tuh jarang-jarang gitu kan mau memproseskan kita gara-gara beda job gitu kan. Yang ada kan agent kan emlay ya cuy ya, udah nggak apa-apa yang penting jangan ketahuan. Nah ini agent yang mau nge-backup ya kan. Akhirnya si agent ini ngomong, kamu sih nggak nurut sama saya katanya. Terus gimana John, katanya, ya udah tinggal ngomong aja kamu mau pulang aja ke Indonesia dulu biar kamu nggak di blacklist ya kan. Saran agentnya seperti itu. KJRI sudah membuat laporan, Bu kayak gini. Ya kita sih nggak bisa gitu membantu karena ini udah prosesnya imigrasi. SOP-nya KJRI kan kayak gitu ya. Kalau kita udah kesandung hukum, ya udah kita nggak bisa nolong gitu cuy. Gitu. Nah kamu sudah tahu, dibilangin jangan bantu-bantu toko ini, ngeyel aja. Emangnya toko itu tidak kelihatan dari luar? Lah ada loh tugasnya imigrasi itu yang memantau setiap toko kelontong. Wah itu ada mukanya Mbak Indonesia ya kan. Nah diintai nih, diintai. Oh dia itu nyangkolin itu. Nah itu hati-hati ya, ini gara-gara minuman kecut aja kena mbaknya. Akhirnya bukan mempertahankan rekod finish, malah kesandung ke imigrasiannya ya. Nah ini gimana solusinya Kaisam untuk mbaknya? Ya udah tinggal ngomong aja, saya nggak tahu gitu. Padahal saya tuh nggak pernah bantuin dia di situ, tinggal ngomong aja kayak gitu. Terus saya juga takut sebenarnya, saya sudah berontak dan saya sudah menolak ngomong aja kayak gitu ya cuy ya. Terus kalau misalkan imigrasi bilang mau gimana, saya mau pindah majikan, saya masih pengen kerja, imigrasi ampuni saya. Just nanti kita proses imigrasi berjalan, bagaimana kebijakan imigrasinya. Nah ini ada beberapa konsekuensi, dimana kalau imigrasi memutuskan kalau kamu terlibat juga dengan job yang sama gitu, maksudnya dengan kamu membantu majikan itu berarti kan kamu bersekongkol ya, dan kamu juga mau melakukan pekerjaan itu. Nah itu yang bahaya. Ya kita doakan aja semoga mbaknya masih bisa cari majikan lagi di Hong Kong ya cuy ya. Nah ini nih pembelajarannya untuk kita, jangan sampai merugi ke depannya. Karena saat kita tersandung proses imigrasi, investigasinya panjang cuy. Ya kan, kemarin aja yang waktu sidang itu, yang waktu Cecenya ketangkep, itu 2 tahun belum kelar. Nah maka dari itu ya pintar-pintar menjaga diri. Kalau misalkan kita sudah dipekerjakan di toko atau di restoran, wah ini salah nih, salah. Kita ngomong dulu kayak Jen, saya dipekerjakan sini loh Jen, saya nggak mau, saya takut imigrasi, carikan majikan lagi. Pasti agent itu ya udah kamu notice aja, ya udah nggak apa-apa, dengan alasan saya dipekerjakan di ini, saya tidak setuju, cari majikan lagi, selesai, visa kamu masih bisa diampuni sama imigrasi, masih bisa diturunkan pastinya. Be smart ya. Tapi kalau kita lebih dari 1 bulan alasan beda job, itu imigrasi tidak mempercayai kita ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.